Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igorus Pereza dari kelas Teknik Informatika 5A. NPM saya 19420091. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko suatu perusahaan. Menurut artikel yang saya baca dari gramedia.com mengenai manajemen risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan, seperti diartikan oleh Reagan pada tahun 2003 bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Didefinisikan oleh Wiedemann dan Mamdouh pada 2019 bahwa risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan, yang dikenal dengan istilah opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko atau risks. Emmett J. Vaughan dan Curtis Elliott pada tahun 1978 menyebutkan risiko diartikan sebagai chance, kerugian, atau the chance of loss, kemungkinan kerugian, the possibility of loss, ketidakpastian atau uncertainty, penyimpangan, kenyataan dari hasil yang diharapkan, probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan, atau the probability of any outcome different from the expected. Tujuan dari manajemen risiko pada perusahaan ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi, dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Manfaat yang didapatkan oleh suatu perusahaan apabila melaksanakan risk management dengan baik antara lain: menjamin pencapaian tujuan. Manajemen dalam sebuah perusahaan menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal bisa terjadi. Ada hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya, dan ada kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang menimbulkan risiko. Selanjutnya, tujuan akan lebih mudah jika rintangan yang mungkin terjadi itu telah diketahui sebelumnya. Ronnie Contour 2004 mengatakan, keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, meminimalkan kemungkinan bangkrut. Semua perusahaan memiliki kemungkinan bangkrut atau gulung tikar. Risiko bangkrut bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah perusahaan tidak akan bangkrut. Perusahaan yang menerapkan manajemen risiko atau risk management dengan baik akan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi pada perusahaannya. Selanjutnya, meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen risiko atau risk management yang baik dan teratur tentu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu manfaat dari manajemen risiko adalah dapat memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang akan diperoleh semakin besar. Dengan penanganan risk management yang baik, segala kemungkinan kerugian yang bisa menimpa perusahaan bisa dibuat seminimal mungkin, sehingga biaya menjadi lebih kecil dan keuntungan yang masuk ke perusahaan bisa lebih bertambah. Hal ini menjadi salah satu indikator suksesnya pelaksanaan manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Selanjutnya lagi, memberikan keamanan pekerjaan. Manajer harus memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Manajer yang dapat menangani risiko dengan baik dapat membantu menyelamatkan perusahaan. Apabila perusahaan yang manajer tangani tersebut dapat terhindar dari kerugian, maka sudah pasti perusahaan akan mengalami kemajuan dan karir manajer pun akan ikut maju. Sekian pembahasan dari saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.